Hai, aku Reval dan kali ini kita bakal bahas lagi konsep basis data. Nah, materi kali ini tuh join and function di pertemuan 14. Ini lanjutan yang kemarin ya, query. Sebelum lanjut, kita harus paham dulu nih sama gambarannya. Jadi, gambarannya nih gampangnya, join tuh buat gabungin data dari beberapa table supaya informasi yang bisa ditampilkan tuh lebih jelas gitu, lebih lengkap. Karena kan di dalam realnya database itu nggak mungkin cuman satu gitu loh. Table-tablenya pasti ada banyak banget table, dan setiap table itu punya datanya sendiri. Ya, itulah yang ngebuat database itu terstruktur. Kalau kita nerapin yang namanya YARD, kayak normalisasi gitu-gitulah. Nah, kalau function itu tuh buat ngebantu pengolahan data atau aggregation ya kalau nggak salah istilahnya. Nggak sih, ini function. Itu ada perhitungan, ada manipulasi teks, ada pengaturan data supaya pengolahan data tuh lebih mudah, lebih efisien gitu. Untuk capaian pembelajarannya ya semoga kalian paham, kalian bisa gitu. Kalau kurang jelas di sini kalian bisa cari di media lain ya, dari sumber lain untuk belajar. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke praktikumnya. Jadi kita siapin dulu. Ini udah buka nih. Nah, kita siapin dulu database ya. Kita bikin database baru nih. Use sama create kita salin. Kita ke SQL, kita paste, kita enter. Nah, kalau udah, ini kan kita kemarin udah ada perpustakaan ya, perpustakaan mini. Ini bakal di folderin gitu guys, di apa ya? Disatuin lah jadi ada perpustakaan gitu, karena nama depannya tuh sama-sama perpustakaan gitu. Ini nggak masalah sebenarnya, dia cuma dikelompokin aja. Kalian masuk aja ke perpustakaan sederhananya. Kalau udah, kita lanjut DDL dan juga DML nya. Bentar, kayaknya sepi banget ya. Nah, kita setel ini dulu guys. Ini bisa dibikin loop gak? Gimana sih caranya biar dia looping? Ya udahlah, pokoknya nanti jadi ada lagu ini ya, ada backsound. Lanjut kita ke praktikumnya, kita ambil DDL dan juga DML nya. Kita salin aja sampai bawah ini. Mana? Ya sampai bawah. Nah, sampai bawah sini. Kita salin. Kita paste di SQL nya. Ini kalau kalian nyalin gitu ya, itu pasti ada error beberapa karena dia ngebaca halaman. Tinggal dihapusin aja halaman-halamannya ya. Nih kayak gini, ini kan ada 3 tiba-tiba. Ini hapus aja. Terus ini juga nih. Oke, kalau udah nanti hilang semua tuh errornya, kalian Ctrl Enter. Boom, berhasil guys. Kita cek. Nah, ini ada 3 table ya. Ada anggota, buku dan juga peminjaman. Yang mana anggota itu isinya ID anggota, nama anggota dan juga alamat. Terus kalau di buku itu isinya ID buku, judul buku, pengarang dan juga stok. Terus di peminjaman ini cuma ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman dan juga jumlah. Oke. Kita bakal masuk langsung aja ke penjelasannya ya. Pertama join. Join tuh gampangnya query buat ngegabungin data dari 2 table atau lebih. Nah, ini ngegabunginnya itu berdasarkan kolom ya. Berdasarkan kolom yang saling berhubungan gitu loh. Jadi harus saling terhubung dulu, baru bisa. Oke. Terus join ini juga ngebantu banget buat nampilin data yang lebih lengkap dan juga mudah dibaca. Misalkan dari tabel peminjaman, kita gabung ke tabel anggota gitu ya kan. Nah, untuk ngambil nama anggota, terus kita gabungin nih ke tabel buku buat ngambil judul buku gitu.
Nih, ini kita langsung masuk aja penggunaan join ya. Ini kita ngegabungin 3 table nih di sini. Kita ambil dulu aja nih query-nya, lalu kita paste di sini, kita control enter. Nah, ini kan outputnya kayak gini. Oke, kita bahas nih. Ini kita pisahin dulu biar enak bacanya. Oke. Jadi penjelasannya gampangnya gini. Pertama, itu kan ada select. Select ini yang dipakai buat ngambil nih kolom apa yang mau ditampilin. Di sini kolomnya adalah ID peminjaman, nama anggota, alamat, ID peminjaman dari tabel peminjaman, nama anggota dari tabel anggota, alamat dari tabel anggota, judul buku dari buku, tanggal peminjaman dari peminjaman, jumlah dari peminjaman. Kayak gitu ya. Terus di sini kan ada yang baris 5 kan agak aneh nih. Judul buku dari tabel buku S buku dipinjam. Ini adalah query juga buat ngubah nama atau ngealiasin. Jadi misalnya nih ID peminjaman kalian mau ubah jadi ID peminjamannya gini kan. Itu kalian tambahin aja S. Nanti ketika kita enter, kita jalanin query-nya, dia bakal berubah kolomnya nih, nama kolomnya ID peminjaman. Gitu. Ini kita balikin aja. Terus ada from. Nah, bagian from ini nunjukin table yang dipakai. Ini kan ada 3 table nih di sini, kolom-kolomnya nih yang mau kita ambil. Itu ada peminjaman, ada anggota, dan juga ada buku. Lalu bagian where ini buat ngubungin table-tablenya. Jadi ini kan peminjaman ID anggota sama dengan anggota ID anggota. Berarti data peminjaman itu tuh dihubungin dengan si data anggota melalui ID anggota. Berdasarkan ID anggota gitu loh, yang sama. Berarti keduanya tuh punya gitu, sama. Sedangkan ini kan N, berarti sama aja nih. Ada 2 kondisi nih. Dan peminjaman ID buku sama buku ID buku ini itu tuh berarti data peminjaman juga dihubungin dengan data buku. Berdasarkan apa? Berdasarkan ID buku yang sama gitu. Jadi hasil akhirnya tuh bukan cuman ID-nya aja gitu yang tampil, tapi lengkap seperti yang kita minta ini, yaitu ada nama anggotanya, alamatnya, buku dipinjam, tanggal peminjaman, dan juga jumlah buku yang dipinjam gitu. Oke, lanjut. Ini sama aja lah. Nah, lanjut inner join. Selanjutnya kan inner join nih. Ini nih dia cuma nampilin, ini ngegabungin data, tapi dia cuma nampilin data yang apa ya? Hanya pasangan gitu loh, hanya berpasangan atau hanya memiliki pasangan di kedua tabel. Jadi di kedua tabel tuh datanya sama-sama ada. Nah, itu baru tampil. Kalau salah satunya itu nggak ada, dia nggak bakal tampil datanya nih. Misalnya di tabel anggota dan tabel peminjaman gitu kan. Nah, kalau ada anggota yang belum pernah minjem buku, anggota itu nggak bakal tampil. Kayak gitu. Nah, untuk query-nya kayak gini, kita bahas di sini aja deh. Kita balik. Aduh, salah. Kita paste, kita jalanin. Nah, di sini kan muncul nama anggota sama ID peminjaman nih. Ada Budi, Siti, Andi, Rina. ID peminjaman 11, 12, 13, 104. Kita balik lagi ke sini, kita bahas. Nah, di sini kan kita nge-select nih. Kita mau ngambil data apa aja nih? Yang diambil di sini nama anggota dari tabel anggota sama ID peminjaman dari tabel peminjaman. Ya kan? From anggota. Jadi dari tabel anggota kita hubungin dengan tabel peminjaman melalui inner join yang berdasarkan ID anggota. Jadi ID anggota di peminjaman dan juga ID anggota di anggota itu sama. Jadi pokoknya gampangnya tuh inner join ini
dia nampilin anggota yang udah pernah minjem buku aja kalau dari kasus ini. Nah, di sini kan ada 4 nih. Oke, kita coba duplikat. Kita pastiin ya. Di sini ada 4 data doang yang tampil. Kita coba cek di bagian anggota. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada 5. Ada Budi, Siti, Andi, Rina, dan Doni kan. Sedangkan di sini dia cuman ada 4. Yang gak ada siapa? Doni. Berarti apa? Si Doni itu belum pernah melakukan yang namanya peminjaman. Nah, di sini nggak ada kan si Doni. Dia belum pernah melakukan peminjaman, sehingga datanya nggak ditampilkan. Oke, lanjut. Ya, gampangnya gitu ya. Lalu ada right join. Kalau right join itu tuh nampilin semua data tapi dari tabel sebelah kanan. Misalnya di sini kita bakal pakai apa ya? Tabel kanan itu tabel yang mau digabungin ya. Jadi ada tabel utama itu di kiri nanti letaknya, dan tabel yang mau digabungin itu di kanan. Kalau di sini tabel yang kanan adalah tabel buku. Oke. Jadi semua data dari tabel buku itu bakal ditampilin. Kalaupun dia tuh belum pernah minjem atau belum pernah belum pernah dipinjam, dia tetap tampil dengan nilai ID peminjamannya itu 0. Kalau sebelumnya kan kalau dia nggak ada atau belum pernah dipinjam, dia nggak tampil kan semua datanya. Kalau di right join, dia bakal tampil tapi nilai yang nggak adanya itu bakal diganti dengan 0. Tapi tetap tampil. Nih, kita coba cek aja nih. Kita balik lagi ke query-nya, kita paste. Oke. Nah, kita jalanin. Nah, di sini kan kita dapat nih hasilnya adalah ID peminjaman dan juga judul buku kan. Kenapa gini? Karena di query-nya kita kan ngambil ID peminjaman dan juga judul buku dari tabel buku. Yang mana tabel utamanya adalah peminjaman. Berarti yang di kiri itu tabel peminjaman. Right join buku. Berarti tabel buku itu tabel yang di kanan gitu. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan ID buku yang sama. ID buku di tabel buku dan juga ID buku di tabel peminjaman itu sama. Di sini dia bakal nampilin nih yang sama-sama tadi. Jadi, oh ternyata belajar judul buku belajar SQL itu ID-nya 101. Bener nggak? Kita cek di sini. Nah, ini belajar SQL. Terus kita cek di peminjaman. Nah, ternyata bener nih ID buku 10 itu untuk ID peminjaman 101 gitu kan. Dia sama ID-nya. Dan seterusnya. Nah, terus di sini kan ada jaringan komputer nih. Kenapa dia 0? Kita cek di buku. Nah, di jaringan komputer, di tabel buku, jaringan komputer itu ID bukunya 50. Oke, kita cek di peminjaman, ada nggak? Ternyata nggak ada. Berarti buku ini belum pernah dipinjem. Makanya di sini nggak ada datanya. Tapi di sini tetap tampil. Kenapa? Karena emang dia nampilkan seluruh data. Kalau dia nggak ada datanya, ya diubah jadi 0 nilainya. Gitu. Itu right join. Oke, lanjut lagi left join. Nah, kalau left join ini kebalikan dari right join. Kalau right join ngambil tabel yang di kanan, nampilin data utuh dari yang kanan. Left join yang kiri gitu. Ini kita salin. Kita paste di sini. Nah, ini kita cek nih. Dia ngambil nama anggota dari tabel anggota, terus ID peminjaman dari tabel peminjaman kan. From dari tabel anggota. Left join peminjaman. Oke. Nah, ini jadi semua anggota itu tuh bakal tampil karena dia di kiri kan. Si anggota ini. Walaupun si anggota tersebut tuh udah minjem ataupun dia belum minjem, dia bakal tampil. Cuman kalau dia belum minjem, si ID peminjamannya tuh bakal 0 harusnya. Nah, kayak gini. Ini kita show lagi query-nya.
Hasilnya kayak gini. Jadi nama anggotanya ditampilin semua, ID peminjamannya juga ditampilin. Kalau ada nama anggota belum pernah minjem, maka dia kan nggak punya ID peminjaman nih, nilainya diganti jadi 0 gitu. Terus kita cek deh di anggota nih, ini kan ada Doni nih, ada 5 nih. Di peminjaman Doni nggak ada nih ID 5 tuh, dia cuma sampai 4, berarti dia belum pernah minjem kan si Doni. Di sini dia ditampilin tapi ID peminjamannya 0 gitu ya. Pokoknya left join tuh nampilin semua data dari tabel kiri, right join itu semua data di tabel kanan, inner join nampilin data yang nilainya sama gitu. Penghubungnya tuh memiliki nilainya sama. Oke, kalau udah, kayaknya udah nggak sih? Ya udah, ternyata gitu doang ya. Doni tetap muncul walaupun nggak punya data di peminjaman karena belum pernah minjam, tapi dia bakal diganti nilainya jadi 0. Lanjut, ada function. Ini adalah bawaan MySQL ya. Ya ini buat pengolahan data biar lebih gampang, jadi nggak perlu ngitung manual gitu ya. Ini functionnya itu kayak min, max, average atau rata-rata ya. Terus total data, count dan lain-lain gitu. Kita bakal langsung bahas aja min and max. Oke. Oke, sebentar. Ya, benar. Sebentar ya, saya dipanggil. Oke, lanjut ya. Sorry. Oke, jadi tadi kita sampai ke bagian function. Oke, kita lanjut ke function. Nah, ini ada min max ya. Tapi sebelum itu, ini kan kita tahu ya data di database-nya tadi ada beberapa yang ada datanya tuh nggak lengkap kan. Ini kita hapusin aja dulu deh. Ini SQL mana? Kesini aja. Kita bakal hapus, jadi biarin data-data yang lengkapnya aja kita pakai. Berarti kita tinggal kok drop sih, delete from peminjaman where ID peminjamannya tadi berapa? Yang nggak ada isi. Oh, ini ada isi, nggak apa-apa, kita hapus satu. Terus ini kita adalah ketik manual aja, delete from anggota. Nah, di anggota ini tadi ada yang ini kan, ID anggotanya tuh ada anggota yang nggak dipakai kan, si Doni. Kita hapus aja. Sama buku juga tadi ada satu, delete from buku, berarti where ID buku. Tadi berapa ID bukunya? 10, berarti 50. Nah, kayak gini, ini kita hapus aja. Nah, dah. Kalau kita bakal langsung lanjut lagi ke functionnya ya. Mana sih? Nah, oke, sekarang kita masuk ke function. Ada min dan max. Oke. Min ini ya berarti buat cari nilai paling kecil gitu kan dari suatu kolom. Max itu buat nyari nilai paling besar. Kalau di sini berarti kita pakainya stok buku dong. Nah, ini kan stok buku, dia ada 4 baris data ya di sini. Kita coba cek. Kita salin aja. Oke. Nah, gimana sih Bang bacanya? Select. Kan kita mau nampilin nih. Kita mau nampilin stok, tapi kita pengen nampilin yang paling kecil nilainya gitu kan. Berarti kita pakai fungsi yang namanya min. Jadi caranya tuh kita select, terus kita panggil dulu functionnya. Nah, kita masukin
kolom yang mau kita ambil itu di dalam parameternya. Tadi kan berarti stok di sini. Kayak gitu. Terus masukin deh dari mana. Kayak gitu. Nah, dia bakal muncul nih. Dia cuma muncul min stok. Nah, kenapa kayak gini? Karena dia cuma ngikutin dari selectnya aja. Terus gimana ngubahnya? Kita tambahin yang namanya s. Misalnya di sini kita namain apa si kolomnya ini tadi? Ini kan namanya, nama kolomnya kan min stok doang nih, aneh kan? Misalnya jadi stok terdikit gitu atau terendah. Nah, ketika kita run, nah nama kolom itu bakal berubah jadi stok terendah gitu. Lanjut ada max tadi kan, kita ubah aja fungsinya jadi max. Max ini berarti ya nampilin yang nilainya paling tinggi. Kita sambil cek di sini di buku. Stoknya nilai paling tingginya adalah 77 gitu ya kan. Nah di sini stok terendahnya, oh ini belum kita ubah, astaga. Karena ini kita pakai max, jadi kita ubah stok tertinggi, terbanyak. Nah, stok terbanyak adalah 7 gitu kan. Karena di sini yang paling banyak itu 7. Nilainya 546. Paling tinggi 7 nilainya. Kayak gitu. Terus lanjut, ada apa lagi, Bang? Selanjutnya adalah AVG atau average. Ini buat ngitung nilai rata-rata ya. Ngitung rata-rata tau lah ya kalian. Itu semuanya di jumlah terus dibagi 2. Kita enter. Nah, hasil rata-rata stok itu adalah 5,5 gitu. Kita coba kok gitu. Kita coba nih 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan berapa? 22 gitu ya kan. Ini dirata-ratain. Terus lanjut lagi. Sum, ini ada sum ya. Oke, ini tadi belum diituin ya. Pokoknya si ini tadi kita sum, terus kita bagi si banyaknya tadi. Alah, lupa aku. Kok aku malah ngejumlahin doang tadi? Sorry. Ini 5 tambah 7 tambah 4 tambah 6 berapa? 22. Kita bagi berapa? Ada 4 gitu. Nah, 5,5 hasilnya. Kok aku tadi malah cuma jumlahin doang? Itu sum. Oke, lanjut ke sum. Nah, sum ini jumlahin semua nilai yang ada pada kolom. Jadi kalau kita pakai ini, kita select gitu ya kan, select sum, stock, as, jumlah atau total stok gitu ya kan, from buku. Kalau kita run di sini, total stoknya adalah 22. Kenapa begitu? Karena 5 tambah 7 tambah 4 tambah 6 itu adalah hasilnya 22. Oke, lanjut. Ada char length. Ini buat ngitung jumlah karakter dalam teks. Misalnya kita ngitung apa nih? Panjang nama anggota gitu ya kan. Berarti kita coba aja deh di sini. Kita select nama anggota ya kan, from anggota, terus kita masukin functionnya yaitu char length. Berarti apa nih? Kita salin aja deh. Oke, kayak gini. Kita run. Nah, di sini kita muncul nih nama anggotanya sama panjang namanya. Ini 4 semua, Budi Siti Andirina ya. Kalau kita cek lagi di query-nya, ini kan select nama anggota, berarti kita nampilin nama anggota sama
kita nampilin satu lagi yaitu panjang nama. Panjang nama ini adalah kita ngitung dari jumlah karakter dalam teks nama anggota. Berarti kita masukin deh char length, ini kan fungsinya nih. Terus nama kolomnya apa? Nama anggota. Sebagai apa? Sebagai ini maksudnya nama kolomnya nanti apa? Panjang nama gitu kan. Misal kita ganti jum karakter, kita enter, nah dia berubah lagi kan nama kolomnya jadi jumlah karakter. Oke, lanjut ada inster apa nih? Ini adalah untuk nyari posisi huruf atau kata dalam sebuah teks. Misalnya kita mau nyari posisi huruf I pada nama anggota gitu ya kan. Ini kita salin aja. Kita nyari posisi I di sini ya. Select salah. Kita bakal nampilin nama anggota sama satu kolom lagi yaitu posisi I. Yang mana posisi I ini adalah isinya hasil fungsi, yaitu mencari huruf I pada nama anggota. Kalau kita enter, nah ini kan ada dua nih, nama anggota sama posisi I. Budi, posisi I-nya kemana? Di mana? Di karakter keempat atau huruf keempat. Nah, B U D I gitu ya kan. Terus ada Siti, posisi I-nya di mana? Nah, berarti dia ngambil yang paling depan dulu nih, karena Siti ada dua kan I-nya. S I T I. Nah, dia ngambil posisi I yang pertama, yaitu ada di kedua. Ada Andi, Andi juga sama nih. A N D I, berarti posisi I-nya ada di ke terakhir atau 4. Rina sama kayak Siti, I-nya ada di kedua gitu. Oke, lanjut. Ada current date. Ini buat nampilin tanggal hari ini. Ya, ini cuma nampilin tanggal ya. Nah, dia bakal ngikut real time ini ya. Jadi dia cuman nampilin tanggal hari ini. Dan ini adalah tanggal yang real. Tinggal panggil aja nih, select current date gitu ya kan. Kita nggak perlu, ini kan nggak ada nih, kita nggak manggil dari tabel apa, dari terus kolomnya apa gitu. Ini melainkan fungsi sendiri gitu, fungsi bawaan, current date atau tanggal sekarang, tanggal hari ini, sebagai tanggal hari ini. Ini kalaupun kayak gini doang, alhamdulillah, ini bisa juga. Nah, ini kalau kita enter, dapatlah current date atau tanggal saat ini, itu tanggal 17 bulan 5 2026. Tanggal kayak gitu ya. Lanjut ada date div, ini buat ngitung selisih. Sorry guys, hidung saya gatal banget. Antara dua tanggal. Di database ini buat ngitung jarak tanggal hari ini dan juga tanggal peminjaman buku, karena kan kita ada peminjaman ya. Di peminjaman kan ada tanggal nih. Kita bisa pakai function dateDiv buat ngecek nih jarak. Nih, kita run. Kita jadi di sini nampilin ID peminjamannya, tanggal peminjamannya, dan juga selisih dari tanggal saat ini ke tanggal peminjaman. Nah, kayak gini ya. Ini kalau kita run, oh salah, ini mana from-nya? Peminjaman. Nah, sorry. Di sini tampil nih ID peminjamannya, tanggal peminjamannya, dan juga selisih harinya. Selisih hari kok 194, 193, 194. Ini adalah selisih dari tanggal sekian ke tanggal sekarang. Kalkulator tanggal. Nih, ini kalau kita cek nih, ini kan tanggal berapa nih? November ya, tanggal mulai. Ini bisa di paste gak sih? Ini tanggal 2025 November 4. Ya ini
terus kita hitung durasinya 194 kayak gitu ya. Jadi dia ngitung selisih hari dari tanggal peminjaman ke tanggal saat ini kayak gitu. Ada count, ini buat ngitung jumlah data ya. Ini misalnya kita ngitung yang jumlah stoknya itu di bawah 6. Tadi kan jumlah stok mana? Stoknya itu kan ada 5, 7, 4, dan 6. Kalau kita ngitung yang di bawah 6 berarti cuma ada 5 dan 4. Kita coba. Nah, ada 2 di sini. Kenapa? Karena 6 gak dihitung. Coba kalau kita ubah jadi gini. Ada 3. Kenapa? Karena 6-nya dihitung gitu ya kan. Nah, select count. Bintang ini ya berarti stok ya. Kita hitungnya stok aja. Ini bisa diubah. Pokoknya parameter dalam function itu kolom yang mau kita pakai gitu ya. Kan kita pakainya stok kan. Jadi ya udah. Kita tinggal ubah parameternya jadi stok aja. Jumlah buku stok kurang dari 6. 6 atau kurang ini harusnya. Stok 6 atau kurang. Nah, kayak gitu ya. Gampang kan? Gampang banget. Misal kita ubah lagi nih kondisinya lebih dari 1. Stok di atas 1. Nah, ada 4 buku berarti kan. Coba kita cek, iya ada 4 buku, stoknya di atas 1 semua. Kayak gitu. Hidungku gatel banget. Ada upper dan case. Ini buat ngubah teks ya jadi kapital. Ini kita langsung cek aja. Jadi nah, upper ini buat ya sama aja, UK sama upper tuh buat ngekapitalisasi ya. Kita panggil, kita nampilin nama anggota tapi kita upper gitu loh. Kita huruf gedein semua, kita kapitalisasi semua. S nama anggota upper, anjay, nama anggota kapital gitu. Tuh, jadi Budi, Siti, Andi, dan juga Rina. Kalau kita ganti lower ya emang lower defaultnya kan, jadi nggak butuh. Lalu ada sale ini atau pembulatan ya, pembulatan angka ke atas. Nah, ini misalnya kita di sini ngitung nih rata-rata ya dari stok. Rata-rata stok tadi itu kita bulatin. Nah, jadi kita pakai 2 function sekaligus. Penggunaannya sama aja. Jadi kita panggil dulu function yang pertama. Kan kita mau ngebulatin nih yang paling pertama. Yang mau dibulatin apa? Rata-rata dari stok. Berarti kita panggil sale, terus dalam kurungnya adalah function lagi, yaitu rata-rata dari stok kayak gitu. As apa nih? Tadi kan kita tahu nih rata-rata stok itu 5,5 gitu. Dibuletin pakai fungsi sale. Ternyata hasil pembulatannya adalah 6. Nah, ini ada nilai plus. Ya, nanti bakal dikirim untuk database-nya. Itu doang ternyata materinya ya. Dan berapa menit kah? Oh, 30 menit. Maaf ya kalau lama. Semoga kalian paham dan juga jangan lupa dikerjakan. Ini nilai plus nanti bakal dikirim. Buat yang mau ngerjain aja, terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Sekian. Oh ya, maaf ya kalau kurang jelas. Bisa ditanyakan aja. Hei.